independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pagi ini? Gimana puasanya? Masih lancar kan? Oke, senang sekali saya Narun Nanubis dapat kembali berjumpa dengan Anda di Sapa Sulsel. Seperti biasa saudara, di Sapa Sulsel kita akan berbincang dengan narasumber-narasumber yang inspiratif. Seperti narasumber saya pagi ini, mereka adalah anak-anak muda yang sangat bersemangat. Mereka terlibat aktif dalam kegiatan mencerdaskan bangsa. Ini karena memang banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk bermanfaat bagi sesama. Nah, teman-teman kita ini, mereka terlibat dalam suatu gerakan sosial yang mana mereka pergi untuk mengajar selama 1 tahun. Nah, ini cukup berbeda dengan program gerakan mengajar yang lainnya, karena mereka akan pergi ke tempat pelosok Indonesia dan ini memakan waktu selama 1 tahun. Kita langsung saja ulas seperti apa kegiatannya. Langsung saja kita berbincang bersama teman saya Rahmaniar dan juga ada Tami di sana. Mereka berdua adalah seorang pengajar muda dari Gerakan Indonesia Mengajar. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Rahmaniar, gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Tami bagaimana? Alhamdulillah masih puasa. Alhamdulillah masih puasa. Oke. Boleh dijelaskan dulu dong kepada pemirsa di rumah semua. Mungkin ada yang belum mengetahui program Indonesia Mengajar ini apa? Oke, jadi program Indonesia Mengajar adalah yayasan. Jadi dia di bawah Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar, di mana visi utamanya adalah mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk ikut terlibat di dalam bidang pendidikan. Di mana salah satunya programnya itu yakni mengajak anak muda untuk terlibat langsung di daerah dengan menjadi pengajar muda. Oke, seperti Rahma sekarang, iya. Seorang pengajar muda. Alumni sudah. Alumni, wow. Sudah. Nanti kita tanya Rahma pengalamannya selama menjadi seorang pengajar muda ini seperti apa dan di mana. Oke, tapi tujuan secara keseluruhan dari Gerakan Indonesia Mengajar ini apa sih? Tadi ada visinya itu mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk terlibat dalam bidang pendidikan, di mana misinya kita ingin gerakan pendidikan di daerah itu secara berkelanjutan. Jadi program Indonesia Mengajar ini per satu kabupaten atau wilayah itu cuma sampai 3-5 tahun untuk mendorong keberlanjutan di setiap wilayahnya. Selain itu juga mencari penggerak-penggerak sosial, di mana nanti mereka orang daerah sendiri yang akan nanti melanjutkan dari keberlanjutan pendidikan di daerahnya masing-masing. Oke, jadi bisa dibilang teman-teman pengajar muda ini menstimulus ya, gerakan untuk menghadirkan gerakan yang lainnya dari swadaya masyarakat setempat sendiri. Oke, luar biasa. Nah, berarti kalau menurut Rahma, sekarang dunia pendidikan kita seperti apa sih sehingga perlu adanya gerakan semacam ini? Oke, banyak orang yang mengatakan bahwa pendidikan Indonesia kok kayak gini ya, kok dari Sabang sampai Merauke kayaknya nggak merata gitu. Kayaknya salah ini deh, salah itu deh, salah ini deh. Semua orang mengecam gitu. Kenapa kita tidak membuat suatu kegiatan di mana kita sendiri, yuk lihat yuk gimana sih sebenarnya pendidikan di daerah. Nah, seperti itulah yang ingin dibuat oleh Gerakan Indonesia Mengajar. Yuk anak-anak muda, yuk lihat yuk ke akar rumput nih, ini loh pendidikan yang ada di daerah yang sebenarnya jangan hanya bisa mengecam, tapi juga apa yang bisa kita lakukan untuk daerah dengan cara ya salah satunya menjadi pengajar muda. Jadi di sana kita bisa selain mengajar juga menggerakkan masyarakat untuk pendidikan. Baik, berarti teman-teman ini yang saya tangkap ya ingin membuka mata masyarakat seperti itu terhadap kondisi real pendidikan kita yang ada di Indonesia. Oke, saya ke Tami. Tami, program apa saja nih yang ada diberikan sama teman-teman pengajar muda di tempat teman-teman mengajar di sana?
karena saya kan pengajar muda pertama, saya ditempatkan di Kabupaten Natuna. Nah, di sana yang pertama kali saya rintis itu namanya kelas inspirasi Natuna. Seperti itu. Jadi kelas inspirasi Natuna itu mengajak para profesional seperti kayak perawat itu turun langsung untuk terlibat dalam dunia pendidikan. Kan visi misi dari Indonesia Mengajarkan mengajak sebanyak-banyaknya pihak untuk terlibat. Nah, salah satunya itu dengan program kelas inspirasi. Nah, kemarin saya juga sebagai inisiator dari Ruby, Ruang Berbagi Ilmu. Ruby itu seperti melatih guru-guru, kan guru-guru daerah terpencil kan tidak seperti kita yang banyak fasilitas seperti kayak komputer, LCD. Nah, di sana kita memberikan pelatihan kepada guru-guru bagaimana mengajar dengan metode kreatif seperti itu. Oke, jadi kamu mengajar atau membuka kelas inspirasi seperti itu di sana. Nah, waktu itu kamu kan pengajar muda angkatan pertama. Berapa orang sih yang angkatan pertama yang berangkat ke Pulau Natuna? Yang ke Natuna itu kami ada 10 orang. Tapi kan tersebar di berbagai kecamatan. Kan Natuna kan kepulauan. Jadi setiap pulau itu ada satu pengajar muda di sana. Kayak gitu. Tahun berapa itu? Tahun 2016. 2016. Itu angkatan pertama pengajar muda. Pengajar muda di Natuna. Di Natuna. Iya, di Natuna. Kan ini kan pengajar muda kan 5 tahun. 5 tahun di setiap kabupaten. Nah, jadi saya yang pertama di Natuna kayak gitu. Jadi programnya ini sifatnya sustain ya, dia berkelanjutan seperti itu. Jadi indikatornya bisa dihitung juga cukup jelas karena 5 tahun pertama sampai tahun kelima ini bisa ditakar berhasil atau tidak. Wah, luar biasa, keren. Nah, untuk menjadi seorang pengajar muda, Rahma, apa sih yang dibutuhkan, yang dicari sama Indonesia Mengajar? Yang pertama pasti ada syarat dan ketentuannya. Yang pertama itu pas lulusan S1, jadi yang mau mendaftar harus lulus S1 dulu. Yang kedua adalah pastinya warga negara Indonesia, itu sudah pasti. Kemudian yang ketiga adalah belum menikah. Dan yang keempat sehat jasmani dan rohani, karena seperti yang kita tahu kita akan ditempatkan di pelosok yang mana kita nggak tahu fasilitasnya apa. Terus yang kelima ada batasan umur 22 sampai sekitar 28. 25 sampai 28. Ini menarik sekali mengenai kriteria apa sebenarnya yang dicari oleh Gerakan Indonesia Mengajar untuk bisa berbakti seperti mereka menjadi seorang pengajar muda. Kita bahas lebih lengkap lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel dan juga masih dengan para narasumber inspiratif saya pagi ini. Mereka adalah para pengajar muda dari Gerakan Indonesia Mengajar. Gerakan Indonesia Mengajar adalah salah satu, kalau saya bilang, ini gerakan mencerdaskan bangsa. Mereka adalah sosok-sosok yang pergi ke pelosok tanah air untuk mengabdikan diri dan melakukan kegiatan pengajaran di sana selama 1 tahun. Ini bukan waktu yang singkat. Saya kembali bertanya ke Tami. Tami, berarti selama kamu mengajar di sana, 1 tahun full itu ya? Iya, full. Di sana? Di sana. Tidak pulang-pulang? Tidak. Kalau Bagaimana saya nggak pulang, kan jauh dari Makassar. Bagaimana rasanya? Awalnya apa ya? Ya senang di sana karena di sana kan memang serba terbatas, listrik tidak ada, apalagi sinyal gitu. Tapi saya menikmati itu dengan bersosialisasi dengan sesama penduduk lokal, apalagi kan di sana kan Melayu, Upin Ipin, gitu bahasa Upin Ipin. Jadi Kak Ros bagaimana? Iya, jadi memang bahasanya, budayanya itu berbeda, jadi itu sangat excited lah bagi saya gitu. Jadi kamu sangat excited ya sepanjang tahun itu. Tapi pasti juga ada satu pengalaman yang mungkin kurang mengenakan yang pernah kamu mengalami atau hal-hal yang tidak kamu harapkan lah yang mungkin kamu ingat di sana.
seperti itu? Kalau misalnya mungkin yang ini paling tentang makanan, karena makanannya kan di sana ikan, ikan, apalagi kalau ikan terlalu, saya kan suka ikan. Nah kalau terlalu banyak ikan juga ini kolesterol gitu kan, jadi orang di sana tuh ininya kolesterol gitu. Oke, jadi oke, mungkin saya bilang kadang bosan juga ya karena makan ikan setiap gitu, ya, setiap hari gitu. Nggak ada KFC atau apa gitu kan. Oke, itu salah satu konsekuensi sih sebenarnya ya, tapi overall sangat menikmati pengalaman di sana. Oke, saudara, ini kita tampilkan video dokumentasi. Ini diambil dari akun Instagram salah seorang pengajar muda ya. Ini siapa yang punya nih, Rahma atau Tami? Jangan-jangan. Nggak ada ya. Oke, ini boleh dilihat, saudara, adalah salah satu kondisi pelosok tanah air di mana teman-teman Gerakan Indonesia Mengajar hadir di sana untuk mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa. Mereka melakukan berbagai kegiatan, salah satunya yang bisa dilakukan seperti teman kita tadi, Tami, di sana dia melakukan kelas inspirasi. Wow. Nah, kita sudah dengarkan nih pengalaman dari Tami. Kalau pengalaman Rahma bagaimana? Rahma ini adalah seorang alumni juga dari pengajar muda. Kayaknya masih baru berarti ya? Iya, sama-sama Tami. Oh, seangkatan, 2016. Kalau kamu di mana? Kalau saya di Papua, Pegunungan Bintang. Waduh, Kabupaten Pegunungan Bintang. Bagaimana rasanya itu? Rasanya yang pertama pasti kaget, karena di sana kita ke daerahnya pun, ke kabupatennya tuh tidak ada akses lain selain naik pesawat. Kalau mau jalan bisa sih 1 bulan, tapi naik pesawat. Terus sampai di sana pertama ngeliat semua jalan kaki. Jadi saya ke desa itu waktu itu diantar, kemudian jalan kaki kurang lebih sejam dari kotanya sampai ke desanya. Kemudian melihat kayak kondisi makanan. Jadi di sana orang makannya ubi. Jadi setiap hari kami makan ubi. Kemudian sudah lihat kondisi sekitar, kemudian lihat anak-anaknya. Wow, luar biasa sih. Kalau dari anak-anaknya sendiri, mereka tuh sangat-sangat semangat belajar. Itu yang paling melekat di hati itu, anak-anak dan sekitarnya. Oke, saya bisa lihat Rahma ini matanya berkaca-kaca, mungkin sambil mengingat kenangan manis yang ada di sana ya. Luar biasa. Kalau mungkin pengalaman yang unik deh yang pernah kamu rasakan di sana. Kalau tadi si Tami ini katanya makan ikan terus, itu akhirnya kadang membuat jenuh juga. Kalau kamu bagaimana? Kalau kami makanan itu seperti makan ubi. Jadi ubi, semua di sana makanannya makan ubi. Setiap hari itu makan ubi. Jadi makan ubinya bukan cemilan. Kalau di sini kan cemilan. Di sana tuh makan pokok. Jadi setiap nasinya tuh diganti ubi itu terus. Kemudian masih alami lah, kita masaknya pakai kayu bakar dan semuanya dicariin sama anak-anak. Jadi kalau ibu guru tidak ada kayu ini, nanti anak-anak datang bawa pong kayu ke kita. Terus pengalaman unik lainnya, saya pernah ke daerah teman saya. Kalau saya kan cuma 1 jam dari kota, teman saya itu 10 jam. Lebih jauh lagi. Dan itu jalan kaki. Jalan kaki? Jalan kaki, karena waktu itu akses ada jembatan roboh. Kemudian kita mau berkunjung di sana, karena jembatan roboh ya kita jalan kakinya sepanjang 10 jam itu. Biasanya sih nggak selama itu, cuman 4 jam lah. Cuman 4 jam, tapi karena ada jembatan roboh jadinya 10 jam. Harus mutar lagi. Waduh, berarti memang luar biasa ya. Pengalaman yang didapatkan oleh teman-teman ini cuma 1 tahun loh. Bayangkan bagaimana mereka yang tinggal di sana, yang belum menikmati kemajuan pembangunan seperti itu. Wow. Oke. Akhirnya saya ingin bertanya seperti itu, apa sih yang menggerakkan hati teman-teman untuk turun ikut mengajar? Ini kan bukan main yang dikorbankan ya. Pertama meninggalkan kampung halaman, berpisah dengan keluarga, belum lagi meninggalkan pekerjaan dan penghasilan dan lain sebagainya. Apa sih yang teman-teman cari seperti itu? Oke, dari teman saya dulu. Kami boleh, silakan. Kalau misalnya yang dicari, karena saya kan jurusan pendidikan ya, kalau saya memang senang mengajar, jadi yang dicari itu pertama memang ingin mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Amanat jadi undang-undang. Iya, amanat undang-undang. Di sana memang mengabdikan diri, karena selama saya menjadi mahasiswa memang untuk pengabdian ke masyarakat itu kurang gitu. Jadi saya ingin terjun langsung, tidak hanya kayak di jalan kan, apalagi Makassar terkenal dengan demo gitu kan, anak-anak mudanya. Saya tidak mau seperti itu. Saya mau turun langsung ke daerah dan mengubah gitu, walaupun misalnya
hanya ubahnya sedikit tapi ada gitu. Oke, itu dia meskipun sedikit tapi Iya, ada, dan saya iya. yakin ini akan berdampak besar nanti di Iya. Kabupaten Kepulauan Natuna sana. Iya. Oke, kalau Rahma? Saya dari kecil sampai sekolah SMA itu di Sinjai, di kabupaten juga. Terus kuliah di Makassar. Terus saya pikir Indonesia ini apakah cuma sekecil Sinjai kah atau sekecil Sulawesi kah? Saya penasaran ingin melihat anak-anak di pelosok negeri lainnya. Gimana sih mereka di sana? Dan itu saya biasanya lihat cuma di televisi. Ketika punya kesempatan yang besar untuk bisa hidup 1 tahun di sana, kenapa enggak saya memanfaatkan kesempatan itu. Terus saya pikir juga mungkin cuma setahun gitu, nggak lebih besar lah dibandingkan nikmat yang sudah saya dapatkan dari negara, dari Tuhan gitu. Tidakkah saya ingin membagikannya sedikit setahun di umur saya gitu untuk mengabdi untuk negara, untuk Tuhan, dan untuk anak-anak yang ada di pelosok. Waduh, ini jawabannya luar biasa ya, sangat memukau. Ini bentuk syukur juga dari betul. Rahma, bahwasanya dia ingin berbagi apa yang dia rasakan selama hidupnya. Lalu kenapa tidak kita rasakan pengalaman lainnya di daerah pelosok Indonesia Iya, yang lain. betul. Wow, keren. Kita akan lanjutkan lagi saudara perbincangan kita. Di segmen selanjutnya kita akan bahas nanti ternyata Gerakan Indonesia Mengajar akan dibuka lagi kembali untuk iya. mencari pengajar muda selanjutnya. Seperti apa? Kita akan hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Saudara, Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel. Kita lanjutkan lagi mengenai Gerakan Indonesia Mengajar ini. Ada teman-teman pengajar muda yang sudah berbagi dengan kita tadi di 2 segmen sebelumnya. Dan sekarang kita akan bahas mengenai rekrutmen atau perekrutan pengajar muda selanjutnya di Indonesia Mengajar ini. Ini tadi syaratnya kita sudah gambarkan sedikit ya. Kalau mau ikut jadi pengajar muda ini harus S1, terus umurnya 25 sampai 28 tahun. Itu syaratnya ya. Nah, terus pendaftarannya kapan dong dibuka? Pendaftarannya dekat-dekat ini ya? Iya, Minus tanggal beberapa hari lagi 25 terbuka tanggal 25 Mei sampai 25 Juni. 21 bulan. Iya, Wah, 1 lama juga bulan. ya proses pendaftarannya. Oke, ini apa saja yang akan dilalui para peserta seleksi? Pertama seleksi administratif, nanti buat akun dulu di indonesiamengajar.org, kemudian pada saat timeline-nya udah dibuka, kemudian kita daftar di situ. Pertama sih seleksi administratif, kemudian isi esai dan data diri dan lain sebagainya. Setelah itu nanti ada direct assessment. Nanti diseleksi lagi setelah seleksi berkas itu, lalu ada seleksi lagi, seleksi wawancara, psikotes, mengajar dan lain sebagainya. Setelah itu baru tes kesehatan. Setelah itu baru masuk di pelatihan. Oke, berarti tes kesehatan ini menjadi tahapan terakhir ya untuk bisa menjadi seorang pengajar muda. Lalu akhirnya nanti akan diberikan pelatihan atau pembekalan seperti itu. Wow. Jadi ingat pemirsa yang ingin tertarik untuk menjadi pengajar muda, nanti pendaftarannya akan dibuka mulai dari tanggal 25 Mei sampai 25 Juni ya. Tunggu sampai di websitenya terbuka. Tadi apa nama websitenya? indonesiamengajar.org. indonesiamengajar.org.
Oke. Nah, ini sudah dijelaskan tahapan seleksinya. Saya penasaran mau tanya ke Tami. Tapi saat itu seleksi apa sih? Tahapan seleksi apa yang paling menantang untuk kamu? Kalau yang menantang sebenarnya sama sih semua kalau seleksi lain, karena kalau orang-orang mungkin yang paling menantang itu yang micro teaching gitu, karena micro teachingnya itu agak berbeda gitu dari yang lain. Jadi micro kalau teaching ini apa? Kita diminta untuk mengajar, jadi dan teman-teman yang lain itu jadi siswa seperti itu. Peserta yang lain, kita jadi guru, peserta yang lain jadi siswa, dan lucunya itu peserta yang lain di sini dia berlagak seperti anak-anak. Jadi memang ada skenarionya, misalnya skenarionya anak-anaknya di sini ngompol kan gitu kan, anak SD ya, ngompol. Ini gimana caranya kita menghadapi siswa yang ngompol seperti itu, lebih ke manajemen kelas sih sebenarnya. Oke, sampai segitunya gitu, ya. Iya. Lucu juga micro teaching ini ya. Jadi di tesnya sampai segitunya, bukan masalah bahan ajarnya, tapi bagaimana benar-benar kondisi di dalam kelas seperti itu. Iya, Luar bahkan biasa. kemarin ada yang lebih parah, orang tuanya datang menjemput anaknya dan nggak usah belajar kan kayak gitu. Kalau di daerah anak-anak membantu orang tuanya untuk kerja, orang tuanya datang marah-marah, kamu nggak usah belajar, bantu saja saya di misalnya nelayan, atau berkebun kayak gitu. Jadi bagaimana seorang pengajar muda menghadapi hal seperti itu, seperti kayak manajemen kelas sebenarnya. Oke. Rahma, nanti untuk tahun ajaran baru selanjutnya di kelas Indonesia Mengajar ini akan dilaksanakan di mana? Ada 5 kabupaten, salah satu 2 diantaranya kabupaten kami. Jadi kami tahun ketiga ada di Papua Pegunungan Bintang, ada di Natuna, Kepulauan Riau, kemudian ada di Nunukan, kemudian di Aceh dan Konawe. 5. Wow, ini benar-benar sangat pelosok ya. Beberapa di antaranya adalah perbatasan negara. Kepulauan Natuna itu adalah perbatasan negara. Perbatasan, tapi laut, perbatasan laut kalau Natuna. Oke. Selama program di sana biayanya ini bagaimana? Yang tanggung siapa? Dari Indonesia Mengajar. Yayasan Indonesia Mengajar. Waduh, luar biasa. Saya senang sekali, ini ternyata banyak sekali orang-orang muda yang sangat peduli dengan kondisi pendidikan kita, karena memang pendidikan sangat menjadi perhatian dari negara kita untuk bisa menjadi negara maju. Dari sisi APBN pun pendidikan mendapat anggaran yang paling besar, sebesar 20%. Karena memang pendidikan ini bukan main. Sulit sebenarnya ya. Oke, terakhir Rahma, apa yang bisa kamu sampaikan untuk anak-anak muda seperti kita ini untuk bisa menginspirasi untuk pergi ke sana berbagi apapun yang bisa mereka bagi? Oke, untuk anak-anak muda di pelosok di seluruh Indonesia. Jadi jika kalian ingin berbagi untuk anak-anak di pelosok negeri, untuk menjadi lilin bagi lilin-lilin kecil yang ada di pelosok negeri, kalian bisa mengabdi dengan salah satunya menjadi pengajar muda di Indonesia Mengajar. Oke, ada media sosial untuk pendaftaran atau bagaimana? Oke, bisa cek di website tadi di indonesiamengajar.org, atau bisa kepoin di Instagramnya ind_mengajar atau pengajar muda. Oke, nah itu dia. Terima kasih untuk Rahmaniar dan juga Tami, para pengajar muda yang sangat inspiratif, keren sekali sudah berbagi dengan kita di Sapa Sulsel pagi ini. Terima kasih sudah hadir bersama kita di Sapa Sulsel. Dan saudara, demikianlah jumpa kita di Sapa Sulsel pagi ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Narundara Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jadi nanti